bisa disebut Mama Eti. Nah, jadi hari ini kita akan sharing IG Live di kampus Mama. Nah, tanpa berlama-lama nih, untuk sesi sharing malam ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2020, itu kita akan kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Jadi beliau ini merupakan ibunda dari seorang putri yang hafizoh Quran gitu, Masya Allah. Jadi hafizoh Qurannya beliau, si Adinda ini namanya Adinda Maryam, itu umurnya baru 5 tahun, Mams. Masya Allah ya. Pasti kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita kelak menjadi hafiz dan hafizoh gitu. Nah, insya Allah kita akan tanya-tanya nih sama uminya Maryam, atau nama lengkapnya itu adalah Ustazah Siti Mutmainah, atau bisa dipanggil Ustazah Ina. Tapi karena kita kampus Mama, jadi kita spesial nih panggil Ustazah Inanya sebagai Mama Ina gitu. Alhamdulillah sudah terhubung nih dengan Ustazah Ina. Kita sedang menunggu ya. Alhamdulillah. Pertanyaan sih. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Please pertanyaan di situ terhubung nggak ya. bisa buka sampai. Nih Mam semua sudah. Mohon maaf ini keterlambatannya, baru sampai rumah. Masya Allah, banyak nih kegiatan. Ini, oh sudah. Tadi silaturahmi tokoh aja. Oh iya, Masya Allah. Insya Allah kita mulai ya Ustaz. Sudah lama ya menunggu. Mohon maaf ya ini. Iya. Jadi terlambat. Tapi diprediksikan tidak terlambat. Ternyata kondisinya berbeda sampai akhirnya terlambat hadir. Iya, nggak apa-apa Ustazah. Insya Allah tidak mengurangi semangat Mam semua nih. Ustazah Ya, ini, insyaallah, amin. Ustazah ini izin panggilnya Mama Ina ya. Oh, boleh silakan. Tapi ini suaranya agak kurang jelas dari sana. Kurang jelas. Kalau suara saya ya agak terlalu gema. Kalau suara saya jelas. Jelas Ustazah. Oh iya, Mama Ina. Iya, Masya Allah nih, Mama Ina kita sudah ini ya, Mam semua sudah ini nih, sudah mulai banyak Ya, yang bergabung. Alhamdulillah gitu, hari ini malam ini kita bisa bersilaturahmi. Insya Allah akan sharing-sharing tentang tips dan trik menghafal Al-Quran pada anak ya Ustazah ya. boleh silakan. Sebelumnya Ustazah izin boleh membacakan Al-Quran sedikit saja, boleh bisa Ustazah? Siapa membacakan Al-Quran? Maryam. Gimana kurang? Oh, sebentar ya, karena ini kan tidak ada permintaan dari panitia ya sebelumnya, maksudnya dadakan dan saya baru sampai rumah. Gitu ya, udah ya. Ya, jadi ya kalau sebelumnya disampaikan mungkin akan disiapkan nih karena tidak ada penyampaian dari awal. Requestnya seperti itu, jadi tidak disiapkan karena kebetulan saya baru sampai. Oh iya, Kak. Dan biasanya kalau berurusan anak belum boleh dekat-dekat dulu. Oh, karena iya. Kan dari luar. Betul. Ya. Ini lagi wabah ya, jadi kita harus menjaga juga. Ya, betul. Langsung saja deh Ustazah ya. Ini karena belum sempat cuci tangan ini. Sampai belum cuci tangan, belum cuci kaki, jadi anak-anak Masya Allah. belum boleh dekat-dekat. Ya. Sudah, kalau begitu kita langsung ke sesi sharingnya saja ya Ustazah ya. Betul. Oke, Insya Allah. Boleh sedikit perkenalan nih Mama Ina tentang aktivitasnya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan kepada semua yang sudah hadir. Mohon maaf ini berusaha untuk menyampaikan kebaikan. Selebihnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala saja, taufik dari Allah, dan alhamdulillah kita dipertemukan di ruang belajar online ini. Semoga berkah untuk kita semua dan membawa kemudahan kita untuk menghantarkan buah hati kita kepada mencintai Al-Qur'an. Sekarang saya berdomisili di Mojokerto, Jawa Timur. Insya Allah mengikuti suami untuk
ini dan bersama anak-anak saya juga. Sekarang alhamdulillah anak yang pertama sudah mulai menghafal dan sudah dapat satu juz dalam belum ada 2 bulan. Kemudian anak yang kedua juga sudah mulai menghafal dan sudah setengah juz. Alhamdulillah sudah mulai belajar untuk tahfidz Qur'annya. Karena ini kan Maryam dulu menghafal bersama saya. Sekarang dia harus berbagi dengan dua kakaknya yang lain, sehingga waktu pun terbagi dan dengan kemampuan yang berbeda, karena Maryam sudah selesai dan kakaknya belum selesai, jadi harus mengatur bagaimana menyelesaikan kakaknya dengan waktu yang bersamaan, juga tetap Al-Quran itu untuk Maryam tetap jalan. Jadi memang perlu diatur jadwalnya, kemudian diatur kurikulumnya seperti apa. Alhamdulillah, ibu-ibu mama di sini ya, panggilannya mama ya. Mama Karena ini ya betul, nggak apa-apa. Alhamdulillah mama di sini sudah bergabung. Selamat datang saya ucapkan. Semoga kita bisa bersilaturahmi tidak hanya sebatas online saja. Semoga suatu hari kita bisa bertemu di selain dunia maya, sehingga bisa kita sambung kembali silaturahmi kita. Semangatnya bisa kita sambung kembali. Insya Allah saya terbuka kalau ada yang mau bertanya, berkonsultasi tentang anaknya, insya Allah nggak apa-apa. Nomor saya terbuka untuk siapa aja, bisa diakses untuk siapa aja. Juga saya kalau misalnya ingin ada yang lebih detail lagi diketahui, bisa masuk ke grup Telegram saya, karena saya membina grup Telegram dan grup WhatsApp. Nanti bisa masuk ke situ, nanti itu ada beberapa materi yang sudah saya share dan bisa konsultasi langsung 24 jam bebas, free, dan memang bisa diakses siapa aja. Ini mohon maaf ya karena baru sampai banget jadi agak sengal-sengal. Insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah dititipkan dari panitia untuk bisa dibantu dijawab. Semoga bisa menambahkan semangat mama-mama yang sudah hadir di sini. Ini saya jawabnya per urutan aja ya, biar nanti insya Allah nanti saya dari jawaban-jawaban untuk pertanyaan ya. Nanti insya Allah nanti dari jawaban-jawabannya kan kalau ada yang mau ditanyakan atau belum paham bisa ditanyakan. Siap. Ini suara saya cukup jelas atau kurang jelas ya, karena saya berada di pinggir jalan raya, khawatir terganggu. Jelas insya Allah Mama Ina. Nah, kalau terganggu nanti saya pindah, tapi ini karena belum cuci tangan, belum cuci kaki, jadi belum berani masuk rumah. Masya Allah. Jadi Masya Allah, Mama Ina semangat sekali ya sama ini ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan Maryam mulai menghafal Al-Quran? Jadi Maryam itu menghafal Al-Quran sejak usia 2 tahun. Usia 2 tahun itu sudah menghafal 1 juz 30. Jadi saya pakai metode talaki, karena memang saat itu Maryam belum bisa membaca Al-Quran. Jadi saya pakai metode talaki. Sebentar ya. Kakak, tolong bukain pintu dapur Kak, dari dalam Kak. Minta tolong Abi. Jadi pakai metode talaki, sehingga usia 2 tahun itu sudah mulai menghafal 1 juz. Sampai dengan usia 5 tahun 7 bulan sudah selesai 30 juz. Jadi sekitar kurun waktu 4 tahunan ya menyelesaikan Al-Qur'annya, dari usia 2 tahun sampai usia 5 tahun 7 bulan. 5 tahun 7 bulan. Kemudian yang berikutnya, sejak kapan anak diajarkan menghafal Al-Qur'an? Kalau saya berprinsip karena anak itu sudah dikaruniakan Allah pendengaran, kemudian penglihatan, juga dikaruniakan lisan yang bisa dipakai untuk bicara. Jadi ketika usia anak belum bisa bicara, tapi anak sudah bisa mendengar dan sudah bisa melihat. Ketika usia anak belum bisa melihat dengan jelas, tapi anak sudah bisa mendengar. Jadi kalau saya memilih
mengoptimalkan karunia yang sudah Allah berikan kepada anak. Ketika usia 2-3 bulan itu kan anak baru pendengarannya ya yang lebih jelas ditimbang penglihatannya. Jadi saya optimalkan pendengarannya. Nanti kalau sudah muncul penglihatannya, kita optimalkan penglihatan dan pendengaran. Sehingga anugerah yang sudah Allah berikan itu memang kita optimalkan untuk hal-hal yang baik, termasuk untuk menghafal Al-Quran. Jadi tidak menunggu anak itu harus sudah berbicara dulu, sudah misalnya sudah besar, ya. Karena kita ingin apapun yang diberikan Allah kepada anak kita, apapun yang sudah dititipkan Allah kepada anak kita itu kita optimalkan untuk hal-hal kebaikan. Karena kalau kita tidak optimalkan untuk Al-Quran, ya dia akan terpakai untuk yang lain juga kan, gitu kan. Sama saja. Ditimbang daripada dia terpakai untuk hal-hal yang lain, yang mungkin ada bersifat negatif ataupun positif, alangkah lebih baiknya kita optimalkan itu kepada Al-Quran. Karena insya Allah ketika kita memperdengarkan anak Al-Quran, kita membiasakan membaca Al-Quran kepada anak kita sendiri, itu akan berpengaruh pada perkembangan anak, pada saraf otak anak. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Namanya mukjizat tidak mungkin merusak. Namanya mukjizat tidak mungkin membawa kemudorotan. Selagi kita benar untuk menyampaikannya dengan cara yang benar, insya Allah akan membawa keberkahan dan kemudahan. Dan itu sudah menjadi jaminan yang sudah Allah berikan kepada kita dan sudah jelas dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah keberkahan buat kita semua. Jadi kalau ditanya sejak kapan Maria menghafal Al-Quran, sejak usia 2 tahun. Dan kalau menjawab pertanyaan sejak kapan bisa menghafal, saya mengatakan sejak dalam usia kandungan kita bisa menstimulan anak menghafal. Kenapa? Karena usia janin Allah sudah menitipkan pendengaran sejak usia janin. Karena kan kalau di ilmu parenting, ilmu hamilan itu kan kita bisa mengajak anak berbicara, kontak batin antara ibu dan anak, ya kan? Kemudian ketika kita mengajarkan kebaikan, anak itu bisa merasakan, ibu sedih itu anak merasakan, ketika ibunya bahagia anak bisa merasakan, janin itu bisa merasakan. Jadi saya pikir kenapa tidak kemudian kita mengoptimalkan itu untuk mengarahkan anak mencintai Al-Quran, kemudian mengenalkan anak kepada Robnya. Jadi sejak dalam kandungan kita bisa optimalkan itu semua, optimalkan pendengaran anak yang sudah bisa kita akses lah, ibaratkan kalau aplikasi itu kita akses gitu. Jadi sudah ada aplikasinya, kenapa nggak kita gunakan? Kenapa kita kita jadikan aplikasi itu nganggur gitu? Kalau sudah kasih pendengaran anak, ya udah kita optimalkan aplikasi itu. Kalau Allah kasih penglihatan anak, kita optimalkan aplikasi itu. Jadi saya lebih bersifat seperti itu karena saya sendiri bukan yang pintar, bukan yang ahlinya, bukan. Saya hanya ibu rumah tangga biasa yang punya semangat bagaimana anak saya ini harus selesai Al-Quran dan bagaimana dia belajar untuk mencintai dan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Lalu kenapa nggak nunggu nanti aja? Kenapa nggak nunggu usia pesantren atau usia anak SMA? Kenapa saya memilih usia balita? Karena saya ingin fondasi awal yang ada pada diri anak saya itu adalah Al-Quran. Ketika fondasinya itu sudah ada Al-Quran, itu ibaratkan kita kalau baru lahir itu kan diimunisasi ya, divaksin, supaya tidak ada penyakit-penyakit yang datang ke dalam tubuh, supaya daya tahan tubuhnya kuat. Nah, saya berpikir ini adalah imunisasi ruhiyahnya, ini adalah vaksinnya, agar ketika dia menghadapi dunianya dia punya pegangan, dia punya fondasi yang sudah kuat. Bukan berarti kemudian ketika kita mengqurankan anak kemudian kita melupakan hal yang lain, tidak. Tetap hal yang lain kita jaga, termasuk hak-hak anak itu sendiri, hak anak bermain, hak anak kemudian bisa mendapatkan kasih sayang, hak anak bisa mendapatkan pelukan dan sebagainya, itu tetap kita berikan. Di satu sisi kita tidak melupakan hak anak, di sisi lain kita mengarahkan fitrahnya anak itu tetap terjaga. Jangan sampai kita fokus memberikan hak anak tapi kita melupakan fitrah yang sudah Allah bekalkan kepada anak itu sendiri, sehingga
Nauzubillah kalau sampai kita lah yang menjadi sebab anak itu jauh dari Tuhannya. Nauzubillah kalau kita lah sebagai orang tua menjadi sebab anak itu tidak dekat dengan kitabnya, malah mengkiblatnya dengan hal-hal yang lain. Dan sepintas tadi saya membaca di media-media sosial, ya nggak harus hafal Quran gitu. Kenapa sih dipaksakan hafal Quran gitu? Yang penting kan dia tahu Islam, tahu ini segala macam, nggak harus hafal Quran. Kalau saya berpikir kalau kita mampu untuk mendampingi anak hafal Quran, kenapa tidak? Selama kita tidak hanya berpatok yang penting hafal, tapi melupakan hal yang lain tidak. Tapi tetap hafal ya, menjaga akhlaknya, menjaga perilakunya dan sebagainya, tetap tetap harus kita fokus ke sana juga. Tapi kenapa saya memilih sejak balita ya tadi, karena fondasinya itu di awal. Kemudian saya ingin juga keberkahan itu mengalir pada keluarga saya itu segera, tidak menunggu nanti. Kemudian di satu sisi juga para ulama-ulama kita terdahulu juga menghafal Al-Quran itu sudah sejak usia sebelum 10 tahun, lalu mengikuti generasi-generasi ulama, dan insya Allah para sahabat pun itu juga ada yang usia belia itu sudah hafal Al-Quran. Jadi hal-hal karena semangat tadi, pengen cepat meraih keberkahan tadi, kemudian pengen segera meraih sebaik-baik golongan yang Allah sudah janjikan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Makanya saya memilih untuk berusaha mencintakan, mendekatkan anak itu kepada Al-Quran sejak anak-anak sebelum usia remaja, dengan tetap bertahap dan dengan tetap menjaga koridornya. Jadi memang tidak menunggu nanti dia sudah dewasa, secepat mungkin kita bisa mengenalkan, kita bisa mendampingi, ya kita lakukan. Karena kita sebagai orang tua, semuanya orang tua, tidak ada yang punya garansi bisa mendampingi anak sampai usia berapa. Tidak ada orang tua satupun yang bisa menggaransi akan bersama anak sampai usia dia dewasa. Bisa jadi sebelum dewasa kita sudah datang ajalnya, bisa jadi anak berangkat duluan daripada kita dan kita belum sempat mengenalkannya kepada kitabnya. Jadi kalau saya lebih memilih, ya sudah, selama kita masih ada usia, nggak apa-apa, kita perlu mencoba mendekatkan dan tetap dengan kita mencari ilmunya, tidak sembarang saja. Tetap kita berusaha belajar untuk mengajarkan itu dengan baik, belajar menjadi orang tua yang bisa menjadi tauladan buat anak. Dan tentunya kita juga sebagai orang tua akhirnya mengevaluasi diri. Oh, ini anak begini caranya, hasilnya begini, kemudian evaluasinya apa, besok kita perbaiki dan sebagainya. Jadi itu kalau untuk pertanyaan yang ketiga.